Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indana Nidan Khofia, NIM 191-335. Di sini saya akan menjelaskan tokoh Talcott Parsons dan teori-teorinya. Talcott Parsons lahir di Colorado Springs pada tahun 1902. Ia mendapatkan gelar sarjana dari Amherst College pada tahun 1924 dan melanjutkan kuliah pascasarjana di London School of Economics. Di tahun berikutnya, Parsons pindah ke Heidelberg, Jerman, dan pada tahun 1927, Parsons menjadi pengajar di Harvard dan tetap berada di sana sampai ia wafat pada tahun 1979. Dalam perjalanan karir Parsons sempat mengalami kondisi yang tidak pesat, yang mana ia belum mendapatkan posisi tetap sampai tahun 1939. Namun, ia sempat mempublikasikan buku The Structure of Social Action 2 tahun sebelumnya yang tidak hanya berisikan teorisi-teorisi sosial utama dari Max Weber, namun terdapat dasar pengembangan teori dari Parsons sendiri. Seiring berjalannya waktu, karir akademik Parsons melaju pesat. Hal ini dibuktikan pada tahun 1944 ia menjadi ketua jurusan sosiologi di Harvard dan dua tahun kemudian ia menjadi ketua jurusan hubungan sosial yang baru saja didirikan. Pada tahun 1949, Parsons menjadi presiden Asosiasi Sosiologi Amerika. Secara tidak langsung, pada tahun 1950-an sampai 1960-an, Parsons menjadi tokoh dominan di Amerika dengan diterbitkan buku-bukunya seperti The Social System 1951. Namun, di akhir tahun 1960-an, Parsons diserang oleh sayap radikal sosiologi Amerika dikarenakan ia dianggap berhaluan politik konservatif dan teorinya dipandang sangat konservatif yang sekedar skema kategorisasi panjang lebar. Selanjutnya yaitu tentang teori-teori yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, yaitu fungsionalisme struktural. Yang pertama ada agil. Menurut Parsons, fungsionalisme struktural akan berjalan apabila terdapat 4 imperatif atau prasyarat fungsional bagi sistem tindakan, yaitu dengan skema agil. Nah, skema agil ini berupa A yang merupakan adaptation atau adaptasi, G yang merupakan goal, I yang merupakan integrasi, dan L yang merupakan latensi. Fungsi adalah suatu gugusan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem. Nah, agar bertahan hidup, sistem harus menjalankan 4 fungsi agil, yaitu yang pertama adaptasi atau adaptation, yang mana sistem harus mengatasi kebutuhan situasionalnya yang datang dari luar. Secara tidak langsung harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Yang kedua ada goal atau pencapaian tujuan, yang mana sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Yang ketiga ada integrasi. Sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya dan mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional, yaitu ada A, G, dan L. Yang selanjutnya ada latensi atau pemeliharaan pola. Sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi individu dan harus mempertahankan motivasi tersebut, serta pola-pola budaya yang diciptakan. Selanjutnya, Parsons menjabarkan agil sebagai berikut. Yang pertama, organisme behavioral adalah sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan dan mengubah dunia luar. Yang kedua, sistem kepribadian, yaitu menjalankan fungsi pencapaian tujuan dan memobilisasi sumber daya yang digunakan untuk mencapainya. Yang ketiga, ada sistem sosial, yaitu menangani fungsi integrasi dengan mengontrol bagian-bagian komponennya. Yang keempat, ada sistem kultural, yaitu menjalankan fungsi latensi dengan membekali aktor dengan norma dan nilai-nilai yang memotivasi untuk bertindak. Nah, selanjutnya yaitu sistem tindakan. Parsons memiliki pandangan tentang level analisis sosial dan keterkaitannya. Level dalam pandangan Parsons tentang sebuah sistem terdapat 2 aspek. Yang pertama, setiap level yang lebih rendah menyediakan syarat atau energi yang dibutuhkan bagi level yang lebih tinggi. Yang kedua, level yang tinggi mengontrol level-level yang hierarkinya berada di bawah mereka. Selanjutnya, Parsons dalam menjawab atas masalah tatanan dalam fungsionalisme struktural berasumsi sebagai berikut.
Yang pertama, sistem memiliki tindakan dan bagian-bagian yang tergantung satu sama lain. Yang kedua, sistem cenderung menjadi tatanan yang memelihara dirinya atau equilibrium. Yang ketiga, sistem bisa jadi statis atau mengalami proses perubahan secara tertata. Yang keempat, sifat satu bagian sistem berdampak kepada kemungkinan bentuk bagian lain. Yang kelima, sistem memelihara batas-batas lingkungan mereka. Yang keenam, alokasi dan integrasi adalah dua proses fundamental yang diperlukan bagi kondisi equilibrium sistem. Dan yang ketujuh, sistem cenderung memelihara dirinya yang meliputi memelihara batas dan hubungan bagian-bagian dengan keseluruhan, kontrol variasi lingkungan, dan kecenderungan untuk mengubah sistem dari dalam. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang sistem sosial. Parson mendefinisikan sistem sosial yaitu suatu sistem yang terdiri dari beragam aktor individu yang berinteraksi satu sama lain dengan situasi yang setidaknya memiliki aspek fisik atau lingkungan. Aktor cenderung termotivasi ke arah optimisasi kepuasan dan diperantarai dalam bentuk sistem simbol yang terstruktur secara kultural dan dimiliki bersama. Menurut Parson, unit terpenting dan terdasar dari sistem sosial yaitu status peran. Status merujuk pada posisi struktural dalam sistem sosial, sedangkan peran merupakan apa yang dilakukan aktor dalam suatu posisi. Selanjutnya, Parson menguraikan sejumlah prasyarat fungsional bagi sistem sosial yaitu yang pertama, sistem harus terstrukturkan sehingga dapat beroperasi secara baik dengan sistem lainnya. Yang kedua, sistem harus didukung sebelumnya oleh sistem lain. Yang ketiga, sistem harus secara signifikan memenuhi proporsi kebutuhan aktor-aktornya. Yang keempat, sistem harus menimbulkan partisipasi yang memadai dari anggotanya. Yang kelima, sistem paling tidak harus memiliki kontrol minimal terhadap perilaku yang berpotensi merusak. Yang keenam, jika terdapat konflik yang menimbulkan kerusakan signifikan, maka harus dikontrol. Nah, dari prasyarat tersebut dapat disimpulkan bahwa Parson lebih mengarahkan pada hubungan satu sama lain atau fungsionalisme masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tentang aktor dan sistem sosial. Masalah hubungan antara aktor dengan struktur sosial, Parson menyebut integrasi pola-pola nilai dan kebutuhan disposisi dengan dinamika fundamental teorema sosiologi. Karena perhatian utamanya pada sistem sosial, yang terpenting dalam integrasi ini adalah proses internalisasi dan sosialisasi. Jadi, Parson tertarik pada cara norma dan nilai yang ditransfer kepada aktor dalam sistem tersebut. Sosialisasi yang berjalan sukses, maka norma dan nilai akan terinternalisasi di mana mereka akan menjadi bagian dari nurani aktor. Sehingga dalam mengejar suatu kepentingan, para aktor dapat menjalankan kepentingan sistem secara keseluruhan. Secara umum, Parson berasumsi biasanya aktor merupakan penerima pasif dalam proses sosialisasi. Dapat disimpulkan bahwa minat utama dari Parson adalah sistem keseluruhan daripada aktor dalam sistem, atau bagaimana sistem mengontrol aktor, yang secara tidak langsung mencerminkan orientasi Parson pada fungsional struktural. Yang selanjutnya yaitu tentang masyarakat. Masyarakat adalah sebuah kolektivitas yang relatif mandiri dan anggotanya mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan individu dan kolektif, serta sepenuhnya hidup dalam kerangka kerja kolektif. Parson membedakan 4 struktur atau subsistem dalam masyarakat menurut fungsi Agil. Yang pertama yaitu ekonomi, adalah subsistem yang dapat difungsikan masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungan melalui kerja, produksi, dan alokasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan membantu beradaptasi dengan realitas eksternal. Yang kedua, politik digunakan masyarakat untuk mencapai tujuan serta memobilisasi aktor dan sumber daya yang untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga ada sistem pengasuhan, seperti contohnya sekolah ataupun keluarga. Menangani fungsi latensi dengan mengajarkan kebudayaan atau norma dan nilai kepada aktor dan menginternalisasikan kepada mereka. Komunitas masyarakat atau hukum fungsi internalisasi yang mengatur beragam komponen masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tentang sistem kultural.
Parson menyebut kebudayaan sebagai kekuatan utama yang mengikat berbagai elemen dunia sosial atau dalam bahasanya disebut dengan sistem tindakan. Kebudayaan memerantarai interaksi antar aktor dan mengintegrasikan kepribadian dalam sistem sosial. Parson mendefinisikan sistem kultur sebagaimana sistem lainnya berdasarkan hubungannya dengan sistem tindakan lainnya. Jadi, kebudayaan adalah sistem simbol yang terpola dan tertata yang merupakan sasaran orientasi aktor, aspek sistem kepribadian yang diinternalisasikan, dan pola-pola yang terinstitusionalkan dalam sistem sosial. Kebudayaan dapat bergerak dari satu sistem sosial menuju sistem sosial yang lainnya dengan cara difusi, dan dari sistem kepribadian menuju sistem kepribadian lainnya melalui pembelajaran dan sosialisasi. Parson mengemukakan bahwa karakter simbolis atau subjektif kebudayaan memiliki ciri, yaitu adanya kemampuan untuk mengontrol sistem tindakan lain. Yang selanjutnya yaitu tentang sistem kepribadian. Kepribadian didefinisikan sebagai organisasi sistem orientasi dan motivasi tindakan aktor individual. Komponen dasar kepribadian adalah kebutuhan disposisi, yang mana memiliki arti kecenderungan yang sama ketika tidak diperoleh sejak lahir, namun diperoleh melalui tindakan itu sendiri. Dengan kata lain, kebutuhan disposisi adalah dorongan yang terbentuk dalam setting sosial. Kebutuhan disposisi memaksa aktor menerima atau menolak objek yang disajikan dalam lingkungan atau berupaya menemukan objek-objek baru jika objek yang ada tidak cukup memenuhi kebutuhan disposisi. Selanjutnya yaitu Parson membedakan 3 jenis kebutuhan disposisi sebagai berikut. Yang pertama, mendorong aktor mendapatkan cinta, persetujuan, dan lain sebagainya dari hubungan sosial mereka. Yang kedua, internalisasi nilai yang menggiring aktor untuk mengamati berbagai standar kultural. Yang ketiga, adanya sejumlah ekspektasi peran yang mengarahkan aktor untuk memberi dan memperoleh respon yang tepat. Nah, seperti yang disebutkan tadi, Parson menyajikan gambaran yang sangat pasif tentang aktor. Para aktor digerakkan oleh dorongan naluriah yang didominasi oleh kebudayaan atau dibentuk oleh kombinasi antara dorongan naluriah dan kebudayaan atau oleh kebutuhan disposisi. Nah, selanjutnya yaitu tentang teori evolusi. Komponen dalam paradigma perubahan evolusioner adalah proses diferensiasi. Parson berasumsi bahwa masyarakat manapun terdiri dari serangkaian subsistem yang struktur dan signifikansi fungsionalnya tidak lagi sama bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berevolusi, maka subsistem baru mengalami diferensiasi dan harus lebih adaptif apabila dibandingkan dengan subsistem sebelumnya. Jadi, aspek esensial dari paradigma evolusi adalah gagasan tentang upgrading adaptif. Model ini berasumsi bahwa masyarakat berevolusi yang tumbuh dan semakin mampu mengatasi permasalahannya. Selanjutnya, Parson mengatakan bahwa proses diferensiasi mengarah pada serangkaian masalah integrasi dalam masyarakat. Ketika subsistem berkembang, maka masyarakat dihadapkan pada permasalahan baru dalam mengatur cara kerja. Parson memilah-milah tugas tahap besar evolusi, yaitu tahap primitif, tahap pertengahan, dan tahap modern, yang mana tahapan tersebut berdasarkan dimensi kultural. Perkembangan krusial dalam transisi dari tahap primitif menuju tahap pertengahan adalah perkembangan bahasa, khususnya bahasa tertulis. Perkembangan inti dalam peralihan dari tahap pertengahan ke tahap modern adalah kode institusional tatanan normatif atau disebut dengan hukum. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang media pertukaran yang digeneralisasi. Model media pertukaran yang digeneralisasi adalah uang yang beroperasi sebagai media dalam kehidupan ekonomi. Namun Parson justru berfokus pada media pertukaran simbolis dibandingkan dengan fenomena material seperti uang.
Selain uang, ada media pertukaran lain yang digeneralisasi, yaitu kekuasaan politik, pengaruh, dan komitmen nilai. Jadi, dalam sistem sosial, media-media yang ada dalam sistem politik mampu menciptakan kekuasaan politik dan dapat menggunakan kekuasaan tersebut sehingga berada secara bebas di dalamnya, serta mampu memberikan pengaruh terhadap sistem sosial. Lebih umum lagi, media yang digeneralisasi berada di antara 4 sistem tindakan dan di dalam struktur masing-masing sistem tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada salah dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.